Shalom, selamat pagi semua, Bapak dan Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan setiap hati kita. Kita mau ambil saat teduh sebentar. Dan pasti saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembahnya.
Biarlah sembahyang kami pada pagi hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tapi semua karena kasih, karena anugerah, karena karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, Kau sudah satukan kami dalam ibadah. Pada pagi hari ini biarlah kami mau mempersiapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik bagimu, karena Kau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melihat Tuhan Yesus kerinduan bagi kami semua di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh mengalami Engkau pada pagi hari ini, dan Kau urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Jemaatmu di tempat ini juga kami para pelayan hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menaburkan firman-Mu, dan pada pagi hari ini Tuhan kami mau ya Tuhan menerima perjamuan kudus-Mu sebagai peringatan kalau Kau sudah menebus setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu bagi kami ya Yesus. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, bagi jemaat-Mu ya Bapa yang mungkin sedang dalam kelemahan iman, biarlah Kau beri kekuatan, Kau menilik setiap hati mereka Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak sendirian ya Bapa di surga, kami boleh berserah penuh kepada-Mu ya Yesus. Dan biarlah ya Tuhan kami mau ya Tuhan memberi diri kami untuk Kau ubah kami ya Bapa di surga menurut kebenaran daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap ya Tuhan beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran bagi kita. Amin.
Setelah beberapa pujian kami naikkan kepada Bapa, saatnya pemberitaan firman Tuhan disampaikan kepada kami. Segala roh hikmat, pengurapan dari surga ada di tengah-tengah kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami, dan kami tidak izinkan satu penguasa di luar dari Tuhan ada di tempat ini. Dan oleh darah kuasa anak domba Allah kami dikuduskan, kami dimerdekakan, sehingga berita firman Allah itu sampai kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman Tuhan, meski terlalu banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi Engkau yang menyempurnakannya, sehingga kami bersama dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Ya, baik. Hari ini adalah hari yang keempat ya dari bulan September. Kalau kita melihat waktu-waktu Bapak Ibu Saudara berjalan begitu cepat ya, berjalan begitu cepat. Dan kalau tidak dibarengi dengan kehidupan yang takut akan Tuhan, kalau tidak dibarengi dengan sebuah kehidupan penyerahan kepada Tuhan, maka sesungguhnya akan terlalu mudah bagi kita untuk dipengaruhi oleh dunia ini. Saya akan sampaikan berita firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-12 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Saya baca demikian ayat yang ke-15 dan jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-16. Saya mulai dari 15a demikian. Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hamba-Ku yang terpilih, yang terkasihi, yang padanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memampukan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang pada berkelahi tidak akan diputuskannya, dan sumur yang mudah-mudahan tidak akan ada bagiannya, sampai Ia menjadikan hukum itu. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Dimulai dari ayat yang ke-15 bagian A, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus mengetahui segala rencana orang-orang Farisi atau orang-orang yang jahat. Kalau kita mau membandingkan tentang pemahaman pengetahuan kita, Bapak Ibu, pengetahuan-pemahaman kita hanya berdasarkan apa yang terlihat di depan kita ketika kita mempergunakan mata kita secara jasmania. Pun mungkin kita juga dapat menerima pengetahuan, mengerti segala sesuatu dengan pendengaran kita. Tetapi sulit bagi kita untuk mengetahui motivasi, untuk mengetahui satu rencana di dalam diri seseorang.
Tapi kalau kita membaca ayat 15 bagian A itu, Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Artinya memang di hadapan Tuhan tidak ada satu motivasi yang tidak diketahui oleh Tuhan. Mungkin kalau sebagai suami kita punya rencana-rencana yang tidak baik, kita bisa kelabui dengan berbagai macam cara, menyatakan kasih dan seterusnya. Sama seorang anak kepada orang tua tidak tahu motivasinya seperti apa. Tetapi menurut saya, ketika seseorang hidup di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat secara nyata kehidupan mereka, orang-orang Farisi, yang notabene adalah orang-orang yang membenci seperti minggu lalu kita belajar. Ketika pada hari Sabat Tuhan Yesus melakukan kebaikan, justru karena kebaikan itulah dibenci. Nah, orang-orang seperti inilah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi tahu persis apa yang ada di dalam hati mereka, termasuk motivasi hidup mereka. Pertanyaan sederhana yang seringkali muncul di benak kebanyakan orang. Ketika saat Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak, apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang menjadi rencana dan motivasi Yudas di dalam hatinya? Pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan Yesus tidak menghindar dari bukit Getsemani meninggalkan Yudas dan rekan-rekan? Jawabannya adalah sederhana, karena memang waktunya telah tiba. Saat dimana Yesus akan dihantar ke salib itu sudah mendekat. Tapi kalau kita belajar dari ayat yang kita baca tadi, ketika Tuhan Yesus mengetahui rencana mereka, karena pertama Tuhan Yesus tahu persis bahwa saat kematian Tuhan itu belum mendekat. Bukan caranya bagi dia untuk mati dibunuh seperti biasa. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-15 atau 15 bagian A, lalu menyingkir dari sana. Dalam penyingkirannya dari orang-orang Yahudi, sesungguhnya ini menjadi satu alasan yang konkret, menjadi satu alasan yang cukup kuat bagi gereja Tuhan, bagi kehidupan kita hari ini. Kalau kita tahu di depan itu ada bahaya, seperti pernyataan Tuhan Yesus, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Kalau kita mengetahui di depan itu ada satu bahaya, firman Tuhan berdasarkan ayat 15 ini, maka kita harus menghindarkan diri dari bahaya itu. Kalau kita sakit, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kita berdoa. Berdoa adalah unsur yang utama. Tetapi yang kedua adalah minumlah obat-obatan. Begitu. Jangan lalu kita hanya berdiam diri, berdoa saja. Saya percaya Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam waktu-waktu tertentu kita butuh sesuatu. Satu kali ketika kemarin kami doa puasa 3 hari 3 malam di Puncak, saya datangi seorang hamba Tuhan yang memang stroke sudah sekitar 5 tahun.
Saya tanya, Om, sudah berapa lama sakit stroke? Dia katakan 5 tahun. Saya tahu hamba Tuhan ini banyak uang. Dia membantu banyak hamba-hamba Tuhan bangun sekolah, bangun gereja dan seterusnya. Loh, kenapa Om kok tidak ke rumah sakit? Dia katakan dengan keras begini, karena dokternya bodoh gitu. Loh, kok bisa dokternya bodoh? Ada gejala, saya datang ke dokter. Saya tanya, apakah saya gejala stroke ini? Karena tangan kebas tidak bisa memegang, kaki saya lemas, badan saya lemas. Dokter bilang tidak ada kaitannya. Tidak dikasih obat, lalu pulang 1 hari itu ke rumah. Tambah hari, tambah keadaannya semakin sulit. Dia kembali ke dokter katanya. Dokter bilang gak ada masalah apa-apa. Rupanya sudah lewat 3 hari. Padahal kan seorang kalau kena stroke 3 jam pertama itu kan masa emas. Itu sudah lewat 3 hari. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu Saudara, berdoa adalah hal yang utama dan penting sebagai pernyataan iman kita kepada Kristus, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya bukan hanya berdoa saja. Obat-obatan bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sarana, menjadi alat di dalam rangka memberikan kesembuhan kepada kita. Tapi yang harus kita letakkan di dalam hidup kita, yang menyembuhkan kita itu bukan obatnya. Obat itu hanya menjadi satu sarana saja. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Inilah cara orang percaya menghadapi segala situasi yang muncul. Pun Tuhan Yesus mengajar kita, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Kalau di situ ada bahaya, kalau di situ ada kesulitan, kalau di situ tidak bisa dilakukan sesuatu, menyingkirlah. Sebab jangan sampai kita berkata begini dengan iman, tahu di depan ada bahaya. Itu bukan pernyataan iman, tetapi sesungguhnya kita sedang mencobai Tuhan. Dan kalau kita mengkaji di dalam seluruh catatan Alkitab, orang yang memuji Tuhan, mencobai Tuhan, sangat dibenci oleh Tuhan. Karenanya menurut saya menjadi penting kita sebagai gereja Tuhan hari-hari ini mawas diri. Apalagi pandemi COVID-19 ini belum berhenti, Bapak Ibu Saudara. Kemarin waktu kami doa puasa ada satu orang yang positif begitu dari Bangka Belitung. Positif, lalu dia ditaruh di satu tempat, di isolasi mandiri. Dia disuruh situ sampai 3 hari. Saya tidak tahu apakah dia juga ikut doa puasa atau tidak, tetapi dia dimasukkan dalam ruangan tersendiri. Meskipun Bapak Ibu Saudara kita tidak mendapati hari ini berita kematian karena COVID, sekarang ini apa sih ya? Levelnya apa sih? Dulu kan ada Alpha, Delta, sekarang apa sih ya? Omicron ya? Sudah lagi, Omicron sudah lewat lagi sekarang. Meskipun Bapak Ibu Saudara tidak pengaruhnya sesignifikan daripada Delta, tapi cukup merumitkan hari ini. Kita merentan sekali terhadap hal itu. Karenanya kebijakan itu menjadi penting untuk diikuti. Seperti kita harus pakai masker, menjaga kesehatan dan seterusnya. Itu adalah cara-cara yang diperkenan oleh Tuhan
untuk kita hidup menghadapi segala problem yang muncul di sekitar kita. Orang yang beriman itu tidak membabi buta. Seperti begini Bapak Ibu Saudara, di depan ada bahaya, lalu kita berkata dalam nama Yesus. Tidak bisa. Orang yang beriman itu harus juga memiliki akal sehat. Contoh kasus ya, kalau di depan itu ada jurang yang jaraknya sekitar 20 meter, jauh begitu. Nah, sedang kita mengendarai kendaraan, kita harus berlogika, bisa enggak ya kendaraan yang saya pakai itu loncat 15 meter gitu. Kalau menurut pandangan kita tidak akan bisa, kita harus berhenti, menghindarkan diri, jangan paksakan diri. Itu adalah memakai akal sehat. Berdoa, beriman, tapi juga kita harus memiliki akal sehat. Kalau kita sakit, pertama-tama memang berdoa. Ya, tindakan dari beriman itu adalah pergi ke dokter, minum obat, dan lain sebagainya. Kenapa? Seperti pernyataan Tuhan Yesus, dia harus menyingkir dari sana karena saatnya belum tiba. Kalau memang waktunya belum tiba, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan pasti Tuhan akan menolong kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya, kita membutuhkan kemampuan, kekuatan yang seperti ini. Kita harus berjalan dengan akal sehat kita. Kita tidak boleh hari ini membabi buta. Itulah sebabnya jangan kita memiliki satu pemahaman bahwa beriman itu terlepas dari akal sehat. Tidak. Tetapi menurut saya sesungguhnya orang yang beriman itu dia berakal sehat. Dalam kasus-kasus di Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi. Sebab kalau dia ada di situ terus, dia akan dibunuh dengan cara yang berbeda. Dan menurut Tuhan itu saatnya, waktunya dibunuh belum tepat, belum tiba saat dan waktunya. Karena itu dia harus menyingkir. Tetapi di dalam penyingkirannya tercatat dalam ayat 15b, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Di dalam proses penyingkirannya dari orang-orang Farisi itu, dia tetap menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Artinya begini, meskipun di dalam kebahayaan, meskipun di dalam situasi yang tidak baik, kita harus tetap menjadi berkat di mana kita ada. Biasanya kalau orang dalam situasi tertentu, Bapak Ibu Saudara, dia mudah bersikap egois. Contoh, ketika kita berkekurangan, kita egois. Saya saja belum makan, masa harus bagikan kepada orang lain? Saya saja mengalami kekurangan, bagaimana mungkin apa yang saya miliki saya bagikan kepada orang lain? Ini sesuatu yang mustahil, yang tidak bisa dikerjakan. Dalam keadaan tertentu kita bisa menjadi egois. Kita mudah bersikap egois. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana supaya hidup kita di dalam kekurangan itu kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi komitmen saya dengan Ibu Gembala, dengan istri. Tiap tahun
kami harus memberi lebih Bapak Ibu Saudara untuk warga Blok DB. Saya ingat 2 tahun yang lalu kami memberikan es krim itu 10 ember 17 Agustus. Kemarin kami 15 ember keluarga Blok DB. Istri bilang di tahun depan ditambahin ya. Gimana? Kita ada 8 RT, 8 RT, 7 RT. Bagaimana kalau setiap RT kita juga kasih? Dalam hati, oke, kita mulai menabung dari sekarang. Kita belajar memberi. Kami memberi bukan berarti kami berlebih. Kami memberi bukan berarti kami berada, tidak. Tapi karena kami memberi adalah karena supaya nama Kristus dimuliakan di dalamnya. Dan ini menjadi satu motivasi yang harus tetap saya pertahankan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara-cara yang seperti inilah yang harus tetap kita bangun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Keadaan yang sulit bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tapi justru bagaimana keadaan yang sulit, kita harus mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup kita, tetap menjadi berkat. Meskipun kita keadaan sulit, meskipun kita dalam keadaan sakit mungkin, tapi kita bisa meneguhkan, menguatkan orang-orang yang sakit juga. Saya Bapak Ibu Saudara seringkali saksikan kepada orang yang ketika saya berkhotbah, peristiwa 6 tahun yang lalu ketika saya jatuh dari mimbar ini. Karena setahu saya 5 tahun pertama itu, tahun kelima, dari pertama sampai kelima, itu kepala saya seperti ada rongga di dalam otak saya ini. Sehingga selama 5 tahun kalau kepala saya begini bunyinya cek gitu. Kayak ada, kalau Bapak Ibu Saudara yang kita dari kampung tahu kan kelapa tua, ya. Kelapa tua kalau kita ini cek. Nah, kepala saya selama 5 tahun begitu. Tapi semenjak tahun ke-6 sudah gak bunyi lagi. Saya tanya ke dokter. Saya diundang khotbah, ada dokter itu, saya tanya, "Dok, kenapa ya? Kepala saya kok begini bunyi?" Tapi tidak bisa didengar orang lain. Tapi saya yang merasakan kalau digoyang ini cek gitu. Rupanya Bapak Ibu Saudara, kesaksian saya itu meneguhkan, menguatkan mereka. Mereka yang sakit mengeluh, mereka yang kekurangan, mereka merasa tidak ada orang yang memperhatikan. Mendengar kesaksian saya ini, mereka dikuatkan, diteguhkan gitu. Nah, maksud saya adalah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kita belajar dari konsep Tuhan Yesus berperilaku dan bersikap. Meskipun kita belajar begini, dia menyingkir dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi toh Tuhan terus melakukan sesuatu agar orang lain atau orang yang ada di sekitarnya itu mereka mengalami berkat dan pemulihan. Nah, dalam situasi yang berbeda dia mengajar begini, ayat 16. Ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan supaya siapa dia. Dengan keras melarang orang-orang yang telah mengalami kesembuhan itu, melarang orang-orang yang telah mengalami mujizat pemulihan itu untuk memperbincangkan tentang keberadaan Tuhan Yesus.
Ini berarti Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya ada saatnya, ada waktunya, kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu, bahwa kenapa Tuhan Yesus tidak boleh diberitakan. Karena kalau diberitakan akan mengundang satu bahaya. Dan bahaya itu justru akan memberhentikan pelayanan Tuhan Yesus. Karenanya kepada setiap orang yang mengalami mujizat dan kesembuhan dari Tuhan, saat tertentu mereka dilarang untuk memberitakan berita itu. Saya mencoba menempatkan konsep ini di dalam kehidupan kita bergereja. Kehidupan kita di dalam melihat situasi tertentu. Kadang-kadang kalau memang keadaan itu tidak menguntungkan bagi kerajaan Allah, maka kadang-kadang kebenaran itu harus ditahan dulu. Ada satu masa, ada satu waktu, ini waktu-waktu tertentu. Kenapa? Kita dalam masa-masa yang sulit tidak menguntungkan bagi kerajaan Allah. Maka kadang-kadang dalam waktu tertentu kebenaran itu harus ditahan dulu. Kebenaran itu jangan diberitakan terlebih dahulu. Sebab kalau mungkin tetap diberitakan, justru akan membawa dampak yang buruk. Tetapi ini bukan alasan bagi kita untuk selalu menempatkan diri sebagai orang yang menahan kebenaran. Karena menurut pernyataan kita tidak menguntungkan bagi saya dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud oleh Alkitab, kalau kebenaran itu tidak menguntungkan kerajaan Allah, maka dalam waktu tertentu kebenaran itu harus didiamkan terlebih dahulu. Dan itu sesuatu memang yang butuh kejelian. Apakah ini menguntungkan saya? Apakah ini merugikan saya? Atau apakah ini justru merugikan pekerjaan Tuhan itu sendiri? Sebab kalau kita belajar dari beberapa firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab ini, pelayanan Tuhan Yesus tidak didasarkan atas pencapaian popularitas dirinya. Tidak didasarkan kepada apa yang akan dicapai secara diri sendiri, tidak. Tetapi sesungguhnya bagaimana kehendak Allah, bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana kerajaan Allah itu ditegakkan di muka bumi. Bukankah Injil Matius juga pernah berkata begini, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Artinya apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus semata-mata hanya kehendak Bapa yang berlaku. Dia mengesampingkan dirinya sendiri di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Untuk sebuah pelayanan, untuk sebuah tindakan tertentu, Tuhan Yesus mengabaikan dirinya sendiri. Pun kalau kita belajar tentang salib Kristus, kalau dia hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah berdiri dipaku di atas kayu salib. Tetapi agar kehendak Bapa yang dinyatakan, maka semuanya terjadi. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, pemiringan kita kepada Tuhan harus mulai berubah. Bukan orientasinya kepada pribadi, tetapi bagaimana orang lain juga.
Bukan semata-mata untuk kepentingan dan kepuasan diri kita, tetapi bagaimana Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita dengan cara-cara bagaimana orang yang ada di sekitar kita menikmati berkat dari Tuhan. Dan itu tergambar jelas di dalam keempat ayat berikut, di dalam 18, 19, 20 sampai 21. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus di dalam setiap pelayanannya sekali lagi tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi bagaimana kehendak Bapa itu dinyatakan atas hidupnya. Ayat 18 menggambarkan hal yang demikian. Dia adalah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Jadi untuk dirinya sendiri dia mengabaikan. Itu sesungguhnya adalah melayani. Mengadakan pengabaian bagi diri sendiri, tetapi bagaimana orang lain itu menjadi sasaran utama. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga penyerahan diri kepada Bapaknya itu dilihat, lihatlah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Lalu di ayat 19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Artinya dia tidak mengadakan perlawanan saat ketidakadilan itu dialami. Di dalam kitab Petrus jelas sekali 1 Petrus disebutkan di sana. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia didera dan dianiaya, dia tidak membalas. Bahkan di dalam Injil Matius nanti bagian terakhir dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita melihat satu gambaran pribadi yang begitu tulus, yang begitu murni hidupnya, tidak berbantah dan tidak berteriak, dan orang tidak mendengar suaranya di jalan-jalan. Pelayanannya adalah pelayanan yang secara diam, tetapi geraknya itu luar biasa. Dampak pengaruhnya itu besar. Tetapi ada pelayanan yang mempergunakan suara-suara yang lantang, tetapi justru imbasnya tidak begitu kelihatan. Nah, sebenarnya konsep pelayanan yang baik itu seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia tidak berbantah, tidak berteriak, ia tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Artinya dia betul-betul mengedepankan prinsip kerendahan hati, ketulusan, kehendak Bapa yang menjadi tujuan utamanya. Lalu di ayat 20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadi hukum itu menang. Tuhan sebagai pembela atas umat-umatnya. Tuhan itu pembela bagi orang-orang yang lemah. Tuhan itu menjadi pembela bagi orang-orang yang tidak berdaya. Sumbu yang pudar nyalanya, sumbu yang mulai redup nyalanya, tetapi tidak dimatikan oleh Tuhan, tetapi justru diisi minyak kembali agar sumbu itu dapat menjadi penerang. Artinya bagi orang yang lemah, Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan mereka.
Saat orang tidak berdaya, Dia memberikan pembelaan. Dia menjadi juru bagi orang-orang yang lemah, menjadi advokat, menjadi pembela bagi umatnya. Kalau kita melihat sepintas rangkaian kisah ini, Bapak Ibu Saudara, maka inilah yang disebut satu pelayanan di mana kehidupan kerendahan hati dibangun di dalamnya, di mana prinsip ketulusan kehendak Bapa menjadi yang terutama. Lalu di ayat 21, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Di dalam Yesus selalu ada harapan bagi bangsa-bangsa yang sudah redup sekalipun, ada satu harapan. Bapak Ibu Saudara melihat pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, Dia katakan, "Hei Betlehem, Betlehem, kota yang terkecil di antara kamu, sekali-kali kamu tidak akan menjadi yang terkecil, tapi kamu akan menjadi terbesar kemudian." Bangsa yang tidak terpandang, negara yang tidak terpandang, tetapi kalau di situ ada kehidupan Kristus yang dinyalakan, kalau ada kehidupan Kristus yang nyata, maka meskipun bangsa itu redup apinya, Tuhan memberikan satu pengharapan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai umatnya. Mungkin keadaan kita terlalu sulit, situasi tidak mendukung, orang-orang terdekat di antara kita tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan solusi. Satu-satunya yang ditawarkan oleh Tuhan adalah harapan. Kalau saja ada harapan di dalam hidup kita, maka pasti hidup kita akan bangkit. Kita tidak mengeluh, kita tidak marah, kita tidak kecewa terhadap segala keadaan yang terjadi, karena di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang saya sampaikan ini ada di tengah-tengah kita, dan Dia siap memberkati melawat kita. Yang sakit Tuhan pasti tolong dan sembuhkan kita, karena Dia seorang Tuhan. Dia adalah Tuhan yang prinsip hidup pelayanannya adalah terletak kepada bagaimana Bapa dipermuliakan. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi bagaimana nama Kristus disanjung dan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Sebelum kita berdoa, saya rindu menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, bangkitkan Tuhan.
saat dia berdiri, dipaku dan mati di atas kayu salib adalah pernyataan kasih yang sempurna yang disampaikan kepada umat-umatnya. Kita belajar dari firman Allah, sikap hidup, tindakan, perilaku yang dikerjakan adalah semata-mata bagaimana orang yang ada di sekitarnya menikmati lawatan dan berkat darinya, dan kehendak Bapa menjadi tujuan utama agar Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini mari kita bersama menyadari ulang bahwa keberadaan kita hari ini, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, sungguh semata-mata hanya oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, di mana Dia telah memberikan dirinya bagi kita untuk menjadi tebusan bagi dosa dan kesalahan kita. Mari kita nyatakan pujian ini dengan iman kita. Haleluya, sedang pelayan perjamuan berdekat. Aku lihat dikasih-Mu, Kau memberikan hati-Mu dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, yang orang yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami menghampiri tahta kekudusan-Mu pagi hari ini Bapa, seraya kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Setiap kebenaran-kebenaran yang telah dinyatakan bagi kami, biarlah ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Bagaimana Engkau melayani kami dengan kerendahan hati, kami pun harus melakukannya dengan segenap hati, agar kehendak Bapa dinyatakan bagi kami. Sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan kami bersama bahwa kematian-Mu di atas kayu salib adalah kematian yang memenangkan kami, kematian yang menghidupkan kami, adalah kematian yang membuat kami terbebas dari segala tanggungan dosa. Karenanya ketika sebentar perjamuan ini kami makan dan minum, biarlah ini menjadi pengakuan kami bersama, sekutunya kami adalah menjadi milik dan kepunyaan Tuhan. Karenanya biarlah hidup kami selalu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Pakai pelayan-pelayan perjamuan yang sebentar akan menghantar berkat perjamuan kepada umat-Mu, dan setiap tangan yang mengambilnya, kami semua menikmati berkat dari Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Telah kulihat bukti kasih.
seluruh jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Mari kita angkat di tangan kanan kita sambil memegang roti di dalamnya. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah, dia harus mengalami dera dan aniaya, semua oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Dia merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib, hanya untuk memberikan pernyataan betapa kasih-Nya yang sempurna bagi kita yang percaya kepadanya. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakan roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang mengalir dari tubuhnya adalah darah yang suci, darah yang murni, darah yang tidak bercacat celah. Darah itulah yang dialirkan ke dalam tubuh kita untuk mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua kasih setia, untuk semua pengorbanannya di atas kayu salib, untuk semua perbuatannya yang ajaib yang dinyatakan bagi kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Berkati seluruh umat-Mu yang telah makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kesulitan tidak membuat kami lemah, penyakit tidak membuat kami jauh dari Tuhan, situasi yang sulit tidak memundurkan dari pengiringan kami kepada Tuhan, masalah tidak membuat kami mengeluh, tetapi dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karenanya kami berdoa pagi hari ini bagi kami yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi kami yang mengalami kelemahan, ada kekuatan dari Tuhan. Bagi kami yang sedang mengalami masalah, ada kekuatan untuk kami dapat menanggungnya. Diberkatilah dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Segala yang terbaik, segala kemurahan dari Allah menjadi bahagian kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang diberkati dan percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala sudah bersama kudus membela senantiasa firman Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kita. Dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah karena nama-Mu Yesus. Saat ini ya Tuhan, di pertengahan ibadah kami ingin belajar ya Tuhan, memberikan ya Tuhan apa yang dapat Kau berikan ya Tuhan untuk menopang pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kau boleh setiap hati dan tangan kami Tuhan, Kau yang menyucikan ya Bapa, dan biarlah Tuhan semuanya boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan akan hati-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, kami jalan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Dinda Tinambunan tanggal 2 September. Tuhan memberkati. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menolong mereka sekalian. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang, Tuhan memberkati ya.
belakang itu pakai belangkon, itu bapak saya ya. Itu jagoan saya itu ya. Saya dia masih bujang ting-ting ya hari ini, masih bujang ting-ting ya. Jadi saya anak-anaknya dengan orang tua itu seperti teman gitu. Kadang-kadang saya panggil Pak D ya. Kadang-kadang saya panggil Mbah, kadang-kadang saya panggil Bapak gitu ya, semaunya. Tapi humornya itu yang dia butuhkan gitu ya. Karena dia tinggal sendiri di Lampung dan kemarin saya jemput di Bakauni dan saya berharap dia betah di sini. Jangan ya 3 hari minta pulang kan, berapa ya? Dan 3 hari minta pulang, waduh. Iya. Ibu jangan satu saya payah nih, kan berapa hari minta pulang gitu. Tuhan memberkati ya. Saya mengundang sekali lagi kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Terima kasih untuk semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami, dan Engkau telah memungkinkan semua kegiatan ibadah ini berjalan dengan baik sampai kepada akhirnya. Kiranya kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas umat-umat-Mu. Mereka yang sakit, mereka yang lemah, Tuhan tolong pulihkan dengan sempurna. Usaha pekerjaan sidang jemaat Tuhan, Tuhan pun yang memberkati mereka. Apa yang menjadi rencana mereka, Tuhan yang mendahului dan menyertai. Berkat dari Tuhanlah yang membuat mereka berhasil dan diberkati. Berdoa bagi Saudari Dinda Tinambunan yang berulang tahun tanggal 2 kemarin. Allah mengaruniakan segala kehidupan yang baik atas hidupnya. Engkau memberkati masa mudanya dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi Saudara Lia, Tuhan berkati hidupnya. Tuhan berkati pulihkan dengan sempurna bagian lambungnya. Jamahan kuasa Allah dinyatakan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi Bapak Freddy yang sedang sakit hari ini. Berdoa bagi Oma Tanpinyo yang sakit, Tuhan lawat mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ibu Riu Tuhan yang sakit juga, Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Saudari Yohana pasca operasi pun Tuhan yang memberkati, pulihkan dengan sempurna. Kuasa darah Yesus memulihkan mereka sekalian. Berkatilah seluruh persembahan sidang jemaat Tuhan yang telah mereka kembalikan kepada Tuhan, baik persembahan-persembahan sukarela, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Kami percaya ketika kami memberikan dengan sukacita, memberikan dengan ketulusan, memberikan dengan kesungguhan hati, maka Tuhan yang akan memproteksi segala usaha dan pekerjaan kami, yang membuat dan menjadikannya berhasil. Berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada dan tinggal. Kemuliaan dan hormat hanya untuk Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.